Selamat datang pada kegiatan inovasi roasting agitasi sensori kopi Sangrai Voka Roaster Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pengembangan Voka Roaster diawali dengan diskusi bersama calon pengguna untuk memahami kebutuhan mereka akan alat roasting kopi. Dari hasil diskusi bersama para pengguna, kami kemudian menyusun konsep desain Voka Roaster. Konsep desain ini menjadi landasan awal yang mengarahkan kami pada perancangan detail alat roasting kopi yang fungsional. Kemudian konsep desain dituangkan secara detail dalam bentuk diagram alir proses roasting. Diagram ini secara jelas menggambarkan dua aliran utama dalam proses roasting, yaitu aliran bahan dan aliran energi. Aliran energi berasal dari LPG yang digunakan sebagai bahan bakar utama. LPG ini kemudian diubah menjadi energi kalor yang krusial untuk memanaskan drum roaster secara efisien. Pada aliran bahan, proses ini dimulai dengan biji kopi segar atau green bean yang dimasukkan ke dalam hopper. Di dalam drum, biji kopi akan dipanaskan oleh udara panas yang bersirkulasi. Untuk memastikan kualitas hasil roasting dan menghindari terbakarnya kulit ari, sirkulasi udara panas dan penghisapan kulit ari dilakukan oleh siklon yang kemudian menampung kulit ari di bagian bawahnya. Sementara itu, drum roaster diputar oleh motor untuk memastikan pemanasan biji kopi yang secara merata. Berikut konsep desain yang terdiri dari corong masukan ditunjukkan pada nomor 1 yang ditempatkan di bagian samping atas drum sangrai. Kemudian nomor 2 yaitu drum sangrai horizontal sebagai tempat biji kopi yang akan disangrai yang memiliki sejumlah sirip pengaduk ditunjukkan pada nomor 36 yang terpasang tetap secara helix memanjang atau helical longitudinal di permukaan dinding bagian dalam drum sangrai untuk pemerataan pemanasan dengan cara mengacak posisi biji kopi selama penyangrai agar pemanasan biji kopi menjadi seragam. Kemudian satu poros pada nomor 33 yang terhubung ke motor penggerak pada nomor 13. Lalu ada corong keluaran drum pada nomor 4 yang terpasang pada sisi ujung yang sama dengan corong masukan dari drum sangrai dan ujung corong keluaran terposisi di atas wadah pendingin pada nomor 6. Selanjutnya lapisan isolator pada nomor 5 yang dipasang pada dinding luar bagian atas dari drum sangrai horizontal. Lalu ada wadah pendingin pada nomor 6 dilengkapi dengan pengaduk pada nomor 7 agar mempercepat pendinginan dan pemerataan pendinginan. Kemudian blower pendingin pada nomor 8 yang terhubung dengan wadah pendingin pada nomor 6 dan dipasang di bawah wadah pendingin serta diorientasikan untuk mengeluarkan udara panas di sisi belakang di bawah motor penggerak drum pada nomor 13. Lalu sarana penghisap kulit ari dari biji kopi yang terhubung ke drum sangrai horizontal melalui pipa isap meliputi siklon pada nomor 10, blower siklon pada nomor 9, dan wadah kulit ari pada nomor 15 yang berbentuk silindris dan diposisikan di bagian bawah siklon dan sesumbu dengan siklon. Selanjutnya ada burner pada nomor 11 yang terpasang di bawah drum sangrai horizontal. Kemudian corong keluaran pendingin pada nomor 12 dari wadah pendingin untuk mengeluarkan biji kopi yang telah didinginkan. Selanjutnya, motor penggerak pada nomor 13 untuk memutar drum sangrai horizontal melalui poros yang ditujukan pada nomor 33. Selanjutnya, controller dan kelistrikan ditempatkan pada rangka panel kelistrikan untuk operasi dan pengendalian alat sangrai. Pada konsep ini dicirikan di mana drum sangrai horizontal memiliki sejumlah sirip pengaduk yang dipasang secara tetap yang menempel pada dinding bagian dalam dari drum sangrai secara horizontal dan berbentuk helix. Konsep desain yang telah matang kemudian menjadi detail desain yang presisi dan digambar menggunakan perangkat lunak CAD. Gambar teknik yang dihasilkan dari proses ini nantinya akan siap untuk dipabrikasi dan menjadi panduan detail untuk proses manufaktur. Berikut gambar teknik yang terdiri dari rangka bawah untuk menyangga rangka atas dan tempat burner, rangka atas untuk menyangga drum sangrai untuk proses sangrai kopi, cooling bin untuk pendinginan, hopper untuk memasukkan green bean, cyclone untuk pengeluaran kulit ari, serta diesel panel dari Voka Roaster. Selanjutnya yaitu proses fabrikasi Voka Roaster yang merupakan tahapan penting dalam mewujudkan desain menjadi produk nyata. Proses ini diawali dengan persiapan bahan, yaitu berupa pemotongan material yang akurat. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pemesinan bagian-bagian komponen alat.
Setiap bagian mesin dikerjakan dengan teliti untuk memastikan presisi dan kualitas. Tahapan terakhir dalam fabrikasi yaitu proses perakitan yang merupakan seluruh komponen yang telah diproduksi digabungkan menjadi satu kesatuan alat roster yang fungsional. Setelah proses fabrikasi dan perakitan selesai, tahapan selanjutnya adalah uji internal. Uji internal ini dilakukan oleh tim pengembang alat roster sendiri. Tujuan utama dari uji internal adalah untuk memastikan fungsi alat secara operasional dan memeriksa kesesuaian antara desain awal dengan hasil fabrikasi. Di antara aspek yang diuji adalah kapasitas roasting alat dan konsumsi energi yang dibutuhkan. Pengujian ini juga mencangkup analisis hasil roasting, di mana kami memastikan bahwa alat dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkatan roasting, mulai dari light roast, medium roast, hingga dark roast. Selain itu, kami juga memastikan pembuangan kulit ari berjalan dengan lancar. Hasil dari pengujian internal ini secara jelas menyatakan bahwa alat sudah dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Setelah uji internal dinyatakan berhasil dan alat sudah berfungsi sesuai dengan desain, kami melanjutkan dengan verifikasi dari pihak luar atau yang disebut dengan uji eksternal. Uji eksternal ini bertujuan untuk memverifikasi hasil uji internal yang telah kami lakukan sebelumnya. Uji eksternal meliputi dua aspek utama, yaitu uji dimensional dan uji fungsional. Uji dimensional melibatkan pengukuran dimensi alat untuk memastikan kesesuaian dengan gambar teknik. Sementara itu, uji fungsional memastikan bahwa alat dapat beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Berikut merupakan tanggapan mahasiswa mengenai kegiatan pengembangan Voca Roaster. Perkenalkan, nama saya Yana Amura Martia Saba yang merupakan mahasiswa aktif program studi rekayasa perancangan mekanik Universitas Diponegoro. Jadi ditemani oleh teman saya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Ramadanti dari jurusan rekayasa perancangan mekanik. Perkenalkan, saya Nurulina Martia dari rekayasa perancangan mekanik. Pada kegiatan ini, kita mendapatkan beberapa benefit, salah satunya yaitu peningkatan skill, karena pada kegiatan ini kami secara langsung dilibatkan pada proses manufaktur dari mesin roasting kopi, mulai dari desain, proses fabrikasi, pengujian, riset pasar, dan lain sebagainya. Selain itu kami juga mendapatkan beberapa benefit lain, diantaranya konferensi MPKM, konferensi magang, insentif mahasiswa, dan juga benefit lain yang kita dapatkan dari kegiatan ini. Harapannya hasil penelitian kami dapat bermanfaat bagi UMKM di bidang perkopian dan juga dapat memberikan peluang bagi kami sendiri untuk berwirausaha.